Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Vicky Akli Kotsar dengan NIM 211352018 dari Homebase Pagi A. Di mana di video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan tentang graf atau graf sesi 1. Dimulai dari kita akan sama-sama mempelajari sejarah graf, kemudian pengertian graf, lalu dua kategori graf, yakni ada sederhana dan tak sederhana, 5 jenis graf beserta cirinya, terminologi graf, dan terakhir ada peta konsep graf. Adapun jika teman-teman berminat mendapatkan referensi PowerPoint yang saya sampaikan sekarang ini, silahkan teman-teman dapat mengakses link berikut. Baik, kita mulai saja dengan sejarah graf. Bisa kita lihat dimulai dari persoalan jembatan Koningsberg tahun 1736. Ini adalah persoalannya, yaitu masalah jembatan Koningsberg. Ada beberapa wilayah yakni A, B, C, D yang dihubungkan oleh beberapa jembatan di sebelah kanan. Ini adalah graf yang merepresentasikan persoalan tersebut. Simpulnya atau verteksnya itu menyatakan daratan, sedangkan sisi atau edge-nya atau garisnya adalah menyatakan jembatan. Berikut ini adalah tokoh yang bernama Leonhard Euler, seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Dia membuat penemuan-penemuan penting dalam bidang yang beragam seperti kalkulus dan teori graf. Dia juga mengenakan banyak notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Dia juga dikenal melalui karyanya dalam mekanika, dinamika fluida, optik, dan astronomi. Leonhard Euler menghabiskan masa dewasanya di St. Petersburg, Rusia, dan di Berlin, Prusia. Ia dianggap sebagai matematikawan unggulan abad ke-18 dan salah satu matematikawan terhebat yang pernah ada. Dia juga merupakan salah satu matematikawan paling produktif. Hasil karyanya termuat dalam 60-80 jilid kuarto. Nah, kita masuk lagi ke pengertian graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar berikut ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah. Nah, berikut gambarnya bisa kita saksikan bersama. Sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Jawa Tengah. Kemudian jenis-jenis graf yang berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf. Ada graf sederhana, contohnya seperti ini, simple graph, yaitu high graph yang tidak mengandung gelang, atau posisi ganda. Lalu kedua ada graf tidak sederhana atau unsimple graph. Contohnya seperti ini, yaitu graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada juga jenis graf sederhana, itu graf ganda atau multigraf. Seperti ini, yaitu graf yang mengandung sisi ganda, contohnya seperti ini. Kedua ada graf semu atau pseudo graf, yaitu graf yang mengandung sisi gelang.
Lalu sekarang kita masuk ke 5 jenis graf beserta cirinya, yaitu graf sederhana yang sisinya tidak berarah dan tidak boleh ada sisi ganda dan tidak boleh ada sisi gelang. Kemudian ada juga graf ganda yang tidak berarah sisinya dan diperbolehkan adanya sisi ganda. Kemudian ada graf semu, yaitu yang tidak berarah dan diperbolehkan ada sisi ganda maupun sisi gelang. Kemudian ada graf berarah di mana sisinya berarah dan diperbolehkan ada gelang, dan graf ganda berarah yakni sisinya berarah dan diperbolehkan adanya sisi ganda maupun sisi gelang. Sekarang kita masuk ke terminologi graf. Kesatu, ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Dapat ditinjau graf G1, simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lalu yang kedua, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E, dikatakan E bersisian dengan simpul Vj atau E bersisian dengan simpul Vk. Dapat ditinjau graf G1, graf G1. Sisi 2 sama 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Lalu yang ketiga, simpul terpencil atau isolasi vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak memiliki atau mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Dapat ditinjau graf G3. Simpul 5 adalah simpul terpencil. Yang keempat ada graf kosong atau null graph atau empty graph. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau n besar n kecil. Lalu yang kelima ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dengan notasi D dalam kurung V kecil, D kecil dalam kurung V kecil, dapat ditinjau graf G1, D1, D4, D1 sama dengan D4 sama dengan 2, D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Dapat ditinjau lagi graf 3, D5 sama dengan 0, itu adalah simpul terpencil. D4 sama dengan 1 itu adalah simpul anting-anting atau pinden vertex. Lalu tinjau graf G2, D1 sama dengan 3 bersisian dengan sisi ganda, D2 sama dengan 4 bersisian dengan sisi gelang atau loop. Nah, pada graf di atas, derajat setiap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Nah, dapat ditinjau juga graf G4, din 1 sama dengan 2. Ini maksudnya tuh D-in ya. Saya salah ketik sama ini dot, bukan dot, maksudnya itu D-out. Jadi harusnya hurufnya out-nya kecil, in-nya kecil. Lanjut, D-out 1 sama dengan 1, D-in 2 sama dengan 2, D-out 2 sama dengan 3, D-in 3 sama dengan 2, D-out 3 sama dengan 1, D-in 4 sama dengan 1, D-out 3 sama dengan 2. Nah, sekarang lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yakni 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan VE,
Tinjau graf G1, D1 plus D2 plus D3 plus D4 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 dikali 5. Dapat ditinjau lagi graf G2, D1 ditambah D2 ditambah D3 sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 kali 5. Dapat ditinjau graf G3, D1 ditambah D2 ditambah D3 ditambah D4 ditambah D5 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 3 tambah 1 tambah 0 sama dengan 8. Sama dengan 2 kali jumlah sisi sama dengan 2 dikali 4. Akibat dari lemma atau korolari, teorema untuk sembarang graf G banyak simpul berderajat ganjil selalu genap. Lalu ada lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya n dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling. Simpul-simpul adalah sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, V2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 sama dengan V0, V1, E2 sama dengan V1, V2, dan seterusnya adalah sisi-sisi dari graf G. Dapat ditinjau graf G1, lintasan 1, 2, 4, 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1, 2, 2, 4, 4, 3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Lalu ada siklus, cycle, atau sirkuit Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Dapat ditinjau graf G1, 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Panjang sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, 1 pada G1 memiliki panjang 3. Lalu ada yang terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung bila terdapat lintasan dari V1 ke V2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Lalu dua buah simpul U dan V pada graf berarah G disebut terhubung kuat atau strongly connected jika terdapat lintasan berarah dari U ke V dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph apabila untuk setiap pasang simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak, G disebut graf terhubung lemah. Lalu ada upagraf atau subgraf dan komplement upagraf. Dimisalkan G sama dengan VE adalah sebuah graf, G1 sama dengan V1 dan E1 adalah upagraf atau subgraf dari G jika V1. Komplement dari upagraf G1 terdapat graf G adalah graf G2 sama dengan V2 E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 adalah himpunan simpul yang beranggota E2 bersisian dengannya. Lalu ada komponen graf
atau connected component adalah jumlah maksimum upah graf terhubung dalam graf G. Graf G di bawah ini mempunyai 4 buah komponen. Pada graf berarah, komponen terhubung kuat atau strongly connected component adalah jumlah maksimum upah graf yang terhubung kuat. Graf di bawah ini mempunyai 2 buah komponen terhubung kuat. Lalu ada upah graf rentang atau spanning subgraph. Upah graf G1 sama dengan V1 S1 dari G sama dengan VE dikatakan upah graf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Lalu ada cut set. Cut set dari graf terhubung G adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi cut set selalu menghasilkan 2 buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 3, 5, 3, 4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah cut set. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah cut set. 2, 6 juga cut set. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan cut set, sebab himpunan bagiannya. 1, 2, 2, 5 adalah cut set. Lalu terakhir ada graf berbobot atau weight graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, berikut ada peta konsep graf. Dapat dilihat bersama graf. Di sini ada poin. Yang pertama ada poin sejarah graf, pengertian graf. Lalu di 2 kategori graf ini terbagi lagi poin, ada graf sederhana atau simple graph, serta graf tak sederhana atau unsimple graph. Lalu poin berikutnya ada 5 jenis graf beserta cirinya terbagi lagi atas beberapa poin, yakni graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, serta graf ganda berarah. Dan di poin terakhir ada terminologi graf atau pengertian dan contoh. Berikut sumber yang saya dapat dari materi yang saya dapat, yang saya terapkan di materi yang saya buat di video ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya, telah menyimak video yang sudah saya jelaskan. Jalan-jalan ke Surabaya, tidak lupa membeli makanan. Demikian presentasi saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.